fasilitas Mapolres Tarakan rusak akibat diserang sejumlah oknum TNI. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah milik saudagar minyak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo mempertanyakan pihak yang menyatakan Indonesia gelap saat pidato penutupan Kongres Partai Demokrat. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Atania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali iNews Pagi hari ini dari informasi 4 rumah di kawasan padat penduduk di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat terbakar. Diduga api muncul setelah ledakan yang terjadi di area dapur salah satu rumah warga. Kobaran api cepat membesar dan membakar 4 rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Badila, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa siang. Warga bahu-membahu berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang juga berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar kebakaran tidak meluas. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini, namun warga sempat mendengar bunyi ledakan sebanyak 4 kali dari area dapur hingga menimbulkan api. Aku penasaran, lihat airnya keluar. Orang keluar, kok kayak bau gosong-gosong apa, penasaran. Akhirnya aku tanyain semua dong yang di sini. Bebu dia katanya enggak, si Mas katanya enggak lah. Terus aku nengok ini lihat rumah Anda tuh api di dapur udah naik ke atas. Dari lantai bawah berarti Bu ya? Iya, apinya? iya. Ini dari dapur. Tapi Bu sempat dengar suara ledakan nggak Bu? Iya tadi. Ledakan? Iya. Berapa kali Bu suara? Pas, ya ada kali 4 kali. 4 kali. Awalnya dari dapur berarti Bu ya? Iya. 18 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Data awal ya tadi untuk informasi dari Pak RT itu terdampak 4 rumah, 4 petak pintu ya. Jadi namun pintunya itu kan di sini rumahnya sempit-sempit jadi tidak mungkin. Untuk kakak mungkin ada lebih karena 1 petak 1 pintu itu biasa lebih dari ini beberapa kakak. Ini kontrakan juga berarti Pak ya? Jadi kontrakan Rumah tinggal dan kontrakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun salah seorang warga mengalami luka akibat terjatuh dari lantai atas saat memadamkan api. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falu via iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi rumah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading ricuh. Kericuhan terjadi ketika jurusita akan melakukan eksekusi namun mendapatkan perlawanan dari sejumlah orang. Bantuin Bu supaya cepat aman. Saya yang beresin Pak, saya bisa jamin. Aja iya Pak. Kita buat. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibantu petugas kepolisian terlibat kericuhan dengan penghuni bangunan di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas yang akan melakukan eksekusi lahan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat hadangan sejumlah orang. Penghuni bangunan keluarga dari Abdul Hamid bersikeras tidak ingin pindah dari lahan tersebut karena mengklaim bahwa sudah membelinya dari salah satu keluarga ahli waris dan mendapatkan surat hak guna bangunan yang dikeluarkan dari BPN Jakarta Utara. Kita sudah berupaya negosiasi, kita sudah berupaya untuk udah ukur aja. Karena kemarin waktu saya ke PM, Bu Jurusita bilang, kenapa tidak damai? Kenapa tidak damai? Kita bilang, oke damai, tapi kan damai pun ada dasarnya. Di mana? Di mana ukur ulang? Ya diukur aja. Oke, tanah dia di mana, sisanya berapa? Tanah kita di mana, sisanya berapa? Gitu. Kita open terhadap itu, tapi
Ketua pengadilan menyatakan tidak langsung tetap eksekusi pengosongan tersebut. Yang sebenarnya tanah kita 93, yang sisa tanahnya cuma 61. Sementara pihak lain, Rianti Pardede memiliki surat akte jual beli sejak tahun 1998 dan sudah melakukan pengajuan permohonan eksekusi pada tahun 2017, namun tertunda akibat adanya bantahan dari tergugat. Setelah bantahan tergugat tidak dikabulkan hakim, maka akhirnya tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh pemohon. Meski sempat menolak untuk pindah, namun pihak dari tergugat akhirnya pasrah dan mengangkut barang-barang dari dalam lahan tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pelanggar yang terjaring razia protes kepada petugas saat razia operasi lintas jaya di Keramat Jati, Jakarta Timur. Ia protes lantaran petugas dinilai pilih kasih karena tidak berdilang mobil anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terjaring razia. Seorang pelanggar ini protes lantaran petugas diduga pilih kasih saat menjaring razia parkir liar di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Keramat Jati, Jakarta Timur. Pak, warga negara Indonesia tunduk sama undang-undang. Setuju ya? Kenapa jadi bedakan? Saya dibilang mereka tidak. Mobil diduga milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditilang hingga berusaha kabur. Namun akibat protes keras dari pengendara lain, akhirnya mobil anggota Dewan ditilang petugas. Sementara sejumlah kendaraan roda 4 yang tengah parkir di depan Lapo langsung disergap puluhan petugas gabungan. Dari hasil penindakan tercatat ada 10 mobil dan 1 sepeda motor yang diberikan sanksi tilang oleh petugas. Kembali terkait masalah pelanggaran parkir liar yang memang ini menjadi masalah utama kita. Tapi dari rekan-rekan kepolisian sebanyak 10 untuk kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya kita angkut jari kendaraan. Satu ya? Pelanggar semuanya ditilang ya? Untuk yang ada penumpang, ada pengemudi kita tilang semua ada 10 nanti. Untuk motor? Untuk motor aku jaring, nanti yang ada pengemudi kita tilang. Di kawasan ini banyak pengendara roda 4 parkir di bahu jalan hingga memicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Petugas mengimbau kepada warga untuk tidak parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fasilitas Mapolres Tarakan rusak akibat diserang sejumlah oknum TNI. Sementara pihak-pihak terkait masih menyelidiki penyerangan tersebut. Mapolres Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga diserang puluhan pemuda. Video detik-detik dugaan penyerangan beredar luas di media sosial. Penyerangan tersebut membuat panik sejumlah anggota polisi yang tengah berjaga. Peristiwa tersebut menarik perhatian warga sekitar serta pengendara yang melintas hingga ruas Jalan Raya Yosudarso sempat ditutup. Diduga penyerangan tersebut melibatkan beberapa oknum anggota TNI. Menanggapi dugaan tersebut, pihak terkait masih melakukan koordinasi dengan satuan TNI di Tarakan. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan, yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan Polres, pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom. Hingga Selasa siang, beberapa fasilitas di Mapolres Tarakan mengalami kerusakan. Meski demikian, pelayanan kepolisian bagi masyarakat berlangsung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Tim dari Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah tempat kejadian perkara di Mapolres Tarakan.
Akibat penjerakan tersebut, 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres pun rusak. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapolres Tarakan, pada Senin malam, tim Suddenpom 6 Mula Warman menggelar olah TKP di Mapolres Tarakan. Sejumlah fasilitas di Polres Tarakan rusak akibat serangan yang terjadi. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Utara bertemu langsung Pangdam 6 Mula Warman. Kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, pemirsa, menanggapi penyerangan sekelompok pemuda yang melibatkan beberapa oknum anggota TNI tersebut, Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam 6 Mula Warman Kalimantan Utara berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu, Pak? Ya, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai, ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi tapi ini nanti kita akan tuliskan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil. Intinya memang kita sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana dan tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun sama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum kemungkinan itu, dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di Kalimantan kami. Ada komitmen. Keluarga korban mafia tanah di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menggelar unjuk rasa di depan gedung Barreskrim Polri. Masa menuntut polisi mengusut tuntas kasus sengketa lahan yang berlangsung sejak tahun 2015 silam. Ahli waris sengketa lahan di Kota Waringin Barat menggelar unjuk rasa di depan gedung Barreskrim Polri. Masa menuntut agar Kepala Kepolisian Negara Indonesia menuntaskan kasus yang terjadi sejak tahun 2015 silam. Kedatangan ahli waris ke Barreskrim Polri kali ini juga untuk melaporkan oknum petinggi Polri atas dugaan menyebarkan berita hoaks di media. Pelaporan terjadi karena surat tanah seluas 10 hektar yang bersengketa dengan mafia tanah dinyatakan palsu oleh pejabat tinggi Polri tersebut. Padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat tanah tersebut palsu. Kami datang melapor ke sini karena ada pernyataan di Divdum Mabes Polri yang mengatakan bahwa surat tanah daripada milik klien saya ini adalah palsu. Dan belum ada proses pengadilan yang menyatakan surat daripada klien kami ini palsu. Dari harapan saya, apapun alasannya surat itu harus secepatnya dikembalikan kepada saya. Khusus permintaan Ibu kepada istana atau kepada Pak? Ya, saya mengikuti pengacara saya. Pak Kapolri gitu bagaimana? Ya, kami akan pesan Ibu? Iya, kami tetap akan mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden Prabowo dan Kapolri setempat. Keluarga korban mafia tanah berharap polisi segera mengusut tuntas kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek kampung narkoba di Lembah Berkah, Medan Sunggal. Dalam penggerebekan, belasan pengguna narkoba melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Unit Reskrim Polsek Sunggal menggerebek kampung narkoba di Lembah Berkah, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas harus mengejar para pengguna narkoba yang langsung kabur dan melompat ke sungai. Dari lokasi, polisi menemukan gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba.
Sejumlah barang bukti sabu-sabu, ganja, dan alat hisap sabu diamankan. Petugas pun menghancurkan dan membakar gubuk narkoba dan menyiagakan petugas di persimpangan jalan masuk lokasi ini agar tidak digunakan lagi. Kegiatan penanggulangan anti narkoba itu yang dilaksanakan oleh personil kami di Reskrim ini berdasarkan adanya beberapa laporan-laporan masyarakat yang memang selama ini diduga tempat tersebut dijadikan tempat sering terjadinya upaya peredaran narkoba di sana. Diharapkan dengan penggerebekan rutin serta pembinaan di masyarakat dapat mengurangi peredaran narkoba di kawasan Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Banjir setinggi 1 meter merendam puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Dawar Balandong, Kabupaten Mojokerto, di mana banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Lamong usai diguyur hujan selama 8 jam. Banjir luapan Sungai Lamong ini merendam puluhan rumah dengan ketinggian hingga 1 meter lebih di Desa Pulerjo, Dawar Balandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Warga yang rumahnya terendam banjir berupaya menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi agar tidak rusak. Warga mengaku air banjir mulai masuk ke pemukiman sejak Senin malam disebabkan meluapnya Sungai Lamong setelah diguyur hujan lebat selama 8 jam lebih. Ketinggian air sampai berapa, Bu? Sekitar 1,5 meter. Ini penyebabnya apa sih, Bu, banjirnya? Ya meluapnya Kali Lamong itu, Pak. Sampai meluap kenapa ya? Ya saking derasnya hujan itu nggak berhenti-berhenti sehari semalam. Selain Desa Pulerjo, banjir juga merendam rumah di Desa Banyulegi dan Desa Talun Brak dengan ketinggian air mulai 30 cm hingga 1 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir masih memilih bertahan di rumah. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pemirsa, dan Anda masih di News Pagi. Kita akan ke informasi berikutnya. Ribuan pelajar menggelar demo berdolak makan bergizi gratis di Panai, Papua Tengah. Para pelajar meminta agar dana untuk MBG dialihkan untuk sekolah gratis di Papua. Ribuan pelajar SD, SMP, dan SMA yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Sekabupaten Paniai menggelar aksi menolak makan bergizi gratis. Aksi dimulai dengan berjalan kaki sejauh 4 km dari lapangan Karel Gopai menuju kantor Bupati Paniai di Madi, Senin siang. Dalam aksinya, ribuan pelajar menolak program makan bergizi gratis diterapkan di Kabupaten Paniai dan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah. Sebagai gantinya, meminta agar anggaran untuk makan bergizi gratis dialihkan untuk pendidikan gratis di Papua Tengah. Selain itu, para pelajar juga menuntut agar seluruh sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Paniai diperbaiki sehingga mereka bisa belajar dengan aman. Aksi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Paniai. Memang ada di beberapa titik itu sebagai penyampaian aspirasi, dan itu menurut analisa saya itu juga tidak aspirasi murni, karena mereka setelah dimintai keterangan juga karena ada tekanan dari kelompok tertentu untuk ya seolah-olah menolak makan bergizi gratis untuk dipindahkan ke program sekolah gratis. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Paruwito menduga aksi ini ditunggangi kelompok-kelompok tertentu. Ia meminta jajarannya tidak terpengaruh dengan aksi demo dan tetap menjalankan program makan bergizi gratis di seluruh tanah Papua. Dari Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Fredin Woba, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terbukti cawe-cawe untuk memenangkan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang dengan mengerahkan dukungan kepala desa. Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Pak, di sini, Pak.
Ditemui di arena retret kepala daerah di Magelang, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto enggan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang. Tapi kalau MK itu besok saya mau jumpa PES khusus tuh. Kalau sini kan enggak, kalau sini kan ini situasi retreat ya. Gimana Pak? Besok. Ini retreat khusus materi desa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto di pemilihan Bupati Serang 2024. MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yandri Susanto terbukti mengerahkan kepala desa untuk memenangkan istrinya Ratu Rahmatu Zakiah di Pilkada Kabupaten Serang. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan. Tak hanya kali ini, sebelumnya Yandri pernah jadi sorotan lantaran menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk acara pribadi. Yandri menyebarkan undangan acara haul dan syukuran dengan kop surat kementerian kepada seluruh kepala desa, pejabat kecamatan, dan Kabupaten Serang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau fasilitas MRT dan Transjakarta. Rano Karno menilai fasilitas parkir di kawasan MRT masih semraut dan dirinya bertekad akan membangun lahan parkir bertingkat. Memasuki hari kelima menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno berjanji akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan transportasi publik di Jakarta. Hal ini disampaikannya saat meninjau fasilitas MRT Lebak Bulus hingga Bundaran HI dan halte Transjakarta Bundaran HI Selasa pagi. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung kendala dan permasalahan dari moda transportasi DKI Jakarta yang masih harus dibenahi. Rano Karno menyoroti lahan parkir di kawasan stasiun MRT kawasan selatan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, kondisi lahan parkir khususnya motor masih semrawut. Kita ada lahan yang sekarang jadi tempat parkir motor. Itu masih agak semrawut. Karena apa? Masih tanah. Saya tanya kapan itu diperbaiki. Insya Allah bulan Mei ini itu akan menjadikan satu area parkir yang cukup baik. Misalnya seperti itu. Tapi juga ada perencanaan lain, misalnya kita akan bikin area parkir 7 tingkat ya. Rencana 7 tingkat di daerah itu. Untuk apa? Bisa menangkap daya tampung masyarakat yang ada di selatan. Mudah-mudahan saudara kita yang di Tangsel dari Tangerang masuk Jakarta nggak perlu pakai kendaraan pribadi. Cukup parkir di sana, dia bisa naik MRT sampai kemana dia mau. Misalnya. Rano Karno juga mengaku dirinya akan rutin menggunakan transportasi umum saat berangkat kerja. Pria yang akrab disapa Sidul ini mengatakan akan naik MRT Jakarta dari rumahnya di kawasan Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Kemudian kendaraan dinasnya cukup menjemput dari Bundaran HI sampai ke Balai Kota Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Mirsa, viral di media sosial, warga desa Rinabolak, Onan Ringgu, Samosir, Sumatera Utara beraktivitas di tengah jalan yang rusak parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan. Viral di media sosial jalanan rusak parah yang dilalui warga Huta Simar Pinggan, Desa Rinabolak, Onan Ringgu, Samosir, Sumatera Utara.
Warga terpaksa beraktivitas dengan jalan rusak yang merupakan akses satu-satunya yang digunakan warga untuk ke sekolah, bekerja, dan menuju kota. Kondisi jalan semakin parah dan licin di saat musim hujan. Menurut salah seorang warga, kondisi ini sudah berlangsung selama 10 tahun tanpa pernah diperbaiki. Ya, rusaknya sangat parah. Kenapa saya bilang sangat parah? Di sana itu mobil yang saya ceritakan tadi jatuh itu bukan karena kekeliruan supir, bukan, atau kekeliruan orang yang mengemudi supir, bukan. Ini karena memang jalannya tidak memadai. Berapa tahun nih Bang? Jalan ini sudah kurang lebih 10 tahun. Jalan ini tidak diperbaiki. Atas kondisi ini warga akan mengadu kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Diharapkan dengan pengaduan ini pemerintah pusat segera memberikan instruksi kepada pemerintah daerah Samosir untuk memperbaiki jalan tersebut. Pemirsa, aktivitas anak bersama orang tua dapat membangun keterikatan hingga rasa kepercayaan satu sama lain. Nah, di salah satu mal pemirsa di kawasan Serpong, Tangerang Selatan ada sebuah aktivitas untuk Anda bermain bersama buah hati tercinta yang dapat meningkatkan bonding hingga melatih motorik si kecil. Jenama hiburan Nickelodeon bekerja sama dengan Play Culture Co dan Karstens Mall Serpong, Tangerang Selatan menggelar Paw Patrol Adventure Bay Bounce, sebuah kegiatan bagi para orang tua untuk menghabiskan waktu bersama buah hati tercinta. Dimulai dari serunya bermain di Adventure Bay Ball Pit yang dipenuhi bola, hingga mengunjungi Adventure Bay Lookout Tower and Slide, Paw Patrol Adventure Bay Bounce membawa si kecil untuk hadir di kota Adventure Bay, selayaknya di animasi favoritnya, Paw Patrol. Terus kalau acaranya seru, lihat anak sih happy banget main, terus seru lah, maksudnya soalnya kan ada beberapa step-step di situ, terus apalagi ada race gitu kan, terus dia bisa menang kita di juara 1. Tidak hanya itu, pada acara Grand Opening-nya, Paw Patrol Adventure Bay Bounce juga menggelar fundraise dengan beragam rintangan yang harus diselesaikan si kecil. Yang tak kalah menariknya, si kecil juga dapat merias wajahnya dengan face painting dan bertemu dengan karakter Paw Patrol kesayangan mereka, Marshall si Dalmatian pemadam dan Sky si Cocker Spaniel penerbang. Capek sama senang karena aku juara 1. Paw Patrol Adventure Bay Bounce ini dibuka hingga 6 April 2025 di Karstens Mall Serpong. Berbagai aktivitas menariknya dapat Anda nikmati dengan tiket seharga Rp75.000 di hari kerja dan Rp100.000 di akhir pekan. Juru bicara PDI Perjuangan menyebut ada pihak yang tidak menginginkan hubungan Presiden Prabowo Megawati baik-baik saja. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayus Pagi.